Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa lagi. Pada Arduino series ini merupakan kelanjutan dari penggunaan wireless modul NFF24L01 Part 1. Part 2 ini akan membahas aplikasi jaringan multi-saver, yaitu multi-transmitter PTX dengan single receiver PRX dan masih bersifat satu arah transfer data. Akan melibatkan 3 buah PTX dan sebuah PRX. Saya akan berbagi mengatasi beberapa kesulitan yang umum terjadi dalam aplikasi multi-saver ini. Setelah menikmati video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik subscribe, like, share, atau komen. Selanjutnya, mari kita mulai. Seperti sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, modul RF ini mampu berkomunikasi dengan 6 titik atau node lainnya, sekaligus secara serial. Mohon diperhatikan bahwa tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi, karena harus mengikuti pakem dan trik tertentu, baik secara hardware maupun secara software. Trik hardware pertama, modul RF ini ternyata sangat sensitif terhadap kestabilan dari tegangan supply, apalagi yang diambil langsung dari pin out tegangan 3,3 volt Arduino. Beberapa solusinya adalah tambahkan kapasitor beberapa mikrofarad, misalnya 10 mikrofarad, yang terhubung ke VCC dan ground, baik disolder langsung di PCB-nya atau pada pin VCC dan ground, baik untuk PTX maupun untuk PRX, karena akan mengirim sinyal acknowledge ke PTX, atau dengan menggunakan base adapter yang sudah dilengkapi dengan voltage regulator dan kapasitor. Pilihan ada di tangan Anda. Pada percobaan ini, saya menggunakan 4 node, di mana salah satu node sebagai PRX, sedangkan 3 node lainnya sebagai PTX. Dalam hal ini, komunikasinya masih satu arah, yaitu dari PTX ke PRX. PRX sebagai center dari remote monitoring akan menerima data dari 3 PTX kWh meter. Electrical topology. Gambar ini sekedar menjelaskan mengapa saya membuat beberapa kWh meter dan remote monitoring. Awalnya rumah saya tidak dirancang untuk pemasangan PV rooftop, sehingga tidak ada jalur khusus ke sistem tersebut. Akhirnya yang tadinya jalur untuk ke pompa-pompa dan water heater, saya gabungkan jadi satu untuk ke sistem tersebut. Dengan topologi yang baru tersebut, saya dapat memonitor beberapa daya X-beam dengan kWh PTX 3 dan beberapa daya bersih yang dihasilkan oleh solar PV setelah dikurangi pemakaian pompa-pompa dan water heater dengan kWh PTX 1. Dengan demikian, saya punya data untuk memonitor berapa saja pemakaian sendiri di luar pompa dan heater. Trik hardware kedua, antena. Sangat penting untuk memperhatikan bagian antena, yaitu harus dijauhkan dari penghalang seperti metal, kabel-kabel, karena akan menghalangi sinyal yang diterima atau dikirimkan. Untuk breadboard, untuk jumper pendek, saya menggunakan kabel single berwarna yang dipotong sesuai kebutuhan, sehingga breadboard terlihat lebih rapi. Bisa dibandingkan dengan video sebelumnya. Trik software 1, pengaturan node ID pipe address. Setelah hardware, sekarang menginjak ke bagian software atau programming. Untuk memudahkan programmingnya ke banyak PTX, maka didefinisikan node ID. Misalnya pada contoh dummy kWh meter, node ID-nya adalah 3. Kemudian pipe address dibuat array dengan 6 elemen seperti contoh yang saya dapatkan dan saya sharing di sini. Pemilihan PTX-nya sesuai dengan node ID-nya. Trik software 2, penambahan informasi node ID pada struktur data. Hal ini dimaksudkan agar data yang diterima oleh PRX diketahui berasal dari PTX mana dengan membaca informasi node ID pada data yang diterima. Memang ada penambahan byte, tetapi jumlah byte yang tersisa masih cukup. Trik software 3, pengiriman data yang reliable dengan mengaktifkan fitur
auto acknowledgement agar data yang dikirimkan oleh PTX benar-benar sudah diterima oleh PRX. Maka fitur auto acknowledgement diaktifkan dengan jumlah retry sebanyak 15 kali dengan penundaan setiap retry adalah 15 millisecond. Jika sebelumnya adalah SCAD untuk sisi PTX, sekarang kita membahas SCAD untuk sisi PRX. Percobaan yang saya buat ini berdasarkan dari referensi pada link seperti ini. Kemudian untuk library RF24 Anda bisa dapatkan pada link sebagai berikut. Untuk bagian general boleh dikatakan tidak banyak berbeda, misalnya untuk array dari pipe address, demikian juga dengan struktur datanya. Untuk bagian void setup, saya hanya mengaplikasikan bagian pipe address yang aktif saja. Misalnya untuk node ID 2, 3, dan 4. Kemudian untuk bagian decoding data yang diterima, dipilah berdasarkan node ID yang bersangkutan, sehingga setiap data dapat dipetakan dengan baik. Node ID 3, node ID 4. Pada bagian ini menampilkan hasil yang diterima oleh PRX dan ditampilkan ke LCD monitor video di sebelah kiri dan juga ke serial monitor video di sebelah kanan. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih telah menikmati video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, atau komen. Semoga membawa manfaat. Sampai berjumpa pada video Arduino series berikutnya. Wassalamualaikum. Sekali lagi, terima kasih.